Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lalu Florian Yusuf dari kelas reguler 1 program studi Magister Administrasi Bisnis Telkom University dengan nomor induk mahasiswa 205012310027. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas learning journey perkuliahan Big Data dari minggu ke-1 hingga minggu ke-15. Pada minggu pertama, memperkenalkan dan menjelaskan konsep teknik, metodologi, dan latihan untuk mengatasi Big Data Business Mandate. Lalu pada minggu kedua, apa itu Big Data Business Model Maturity Index atau Indeks Kematangan Model Bisnis Big Data yang terdiri dari 5 fase, yaitu pemantauan bisnis, wawasan bisnis, optimalisasi bisnis, monetasi data, dan metamorfosis bisnis. Lalu pada minggu ketiga ada The Big Data Strategy Document, yaitu dengan tujuan membantu perusahaan mengatasi tantangan dalam mengidentifikasi di mana dan bagaimana mula perjalanan Big Data. Lalu pada minggu keempat ada Important of the User Experience. Perkuliahan ini menjelaskan bagaimana bisnis dalam membangun dashboard dan dengan memanfaatkan wawasan analitik untuk membuat dashboard yang dapat ditindaklanjuti dan memberdayakan karyawan, memandu mitra saluran, dan mempengaruhi perilaku pelanggan. Pada minggu kelima, yaitu ada apa perbedaan dari data scientist dengan business intelligence. Data scientist pada umumnya membutuhkan pemahaman lebih lanjut dengan model machine learning. Lalu apa perbedaan dengan business intelligence? Business intelligence lebih berfokus pada menggunakan tools interaktif untuk membantu perusahaan dalam memahami informasi pada data dengan lebih mudah. Lalu pada minggu ke-6, apa itu data scientist? Selanjutnya pada minggu ke-7 mempelajari tentang dasar-dasar data lake. Apa itu data lake? Data lake adalah repositori terpusat yang menyerap dan menyimpan data dalam jumlah besar dan bentuk aslinya. Kemudian data tersebut diolah dan digunakan sebagai dasar berbagai kebutuhan analitik. Pada minggu ke-8 asesmen 1. Selanjutnya minggu ke-9 yaitu berpikir seperti layaknya seorang data scientist. Ini difokuskan dalam eksplorasi analitik dan upaya pengembangan pemodelan. Selanjutnya pada minggu ke-10 ada by analisis teknik, di mana terdapat beberapa metode, yaitu yang metode pertama ada machine learning, kedua ada IoT atau Internet of Things, lalu yang ketiga ada modeling Wellington 2.0, lalu yang keempat ada natural language processing, lalu yang kelima ada analyzing data scale, dan yang terakhir ada creating and streaming consumer behavior data lake. Pada minggu ke-11 menjelaskan tentang score development teknik. Apa itu score development teknik? Tujuan dari teknik score development untuk mencari pengelompokan metrik dan variabel yang dapat digabungkan untuk membuat skor yang dapat ditindaklanjuti guna mendukung keputusan bisnis. Lalu pada minggu ke-12 memperkenalkan teknik yang disebut latihan monetasi. Di sini kita diusahakan untuk memahami bagaimana produk atau layanan organisasi digunakan oleh pelanggan dan kemudian mengidentifikasi bagaimana penggunaan pelanggan dan produk dapat digunakan untuk menciptakan peluang monetasi baru. Selanjutnya pada minggu ke-13 membahas tentang fase metamorfosis bisnis dari Indeks Kematangan Model Bisnis atau Business Maturity Index. Di sini mendalami secara detail pencapaian yang signifikan bagi sebagian besar organisasi atau perusahaan. Lalu minggu ke-14 ada Power of Envisioning. Di sini terdapat keterlibatan yang dirancang untuk mendorong keselarasan perusahaan dalam mendorong pemikiran kreatif tentang
di mana dan bagaimana sebuah organisasi dapat memanfaatkan data dan analitik untuk memperkuat model bisnisnya. Lalu selanjutnya pada minggu ke-15 ada organizational ramification. Di sini dijelaskan bahwa teknologi informasi adalah kekuatan utama untuk perubahan organisasi. Setiap organisasi atau perusahaan yang menerapkan teknologi akan mengalami konsekuensi organisasi atau organizational ramification. Selanjutnya pada minggu ke-16 ada asesmen 2 yang dimana kita mempelajari peran big data terhadap kemajuan bisnis digital di era modern dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang kita pelajari dari minggu pertama hingga minggu terakhir. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.